Selamat bertemu dengan channel YouTube Misteri Eyang Didi Pijat Karangawen. Jangan lupa sedulur semua untuk bersodakoh jariah subscribe di channel YouTube Misteri Eyang Didi Pijat Karangawen. Dan jangan lupa like, share, dan komen, bunyikan lonceng untuk mendapatkan kiriman video channel YouTube Misteri Eyang Didi selanjutnya. Ini Eyang Didi berada di lokasi api abadi Merapen, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, untuk membuktikan kabar yang beredar di media massa bulan-bulan kemarin, api abadi Merapen padam. Nah, ini keadaan masih situasi protokol corona COVID-19, lokasi tempat wisata keluarga api abadi Merapen masih dalam keadaan ditutup untuk sementara. Inilah keadaannya, karena ini juga ditutup, kami hanya bisa meliput dari luar pagar pintu masuk api abadi Merapen. Menurut keterangan dari petugas yang ada di sini, memang benar Mas ya, api abadi Merapen sudah padam Mas ya. Nah, itu sudah padam, tapi tetap untuk wisata keluarga, untuk pelajar itu sangat menarik Mas ya, tetap menarik untuk dikunjungi Mas ya. Nah, ini keterangan dari petugas yang ada di sini, memang benar-benar api abadi Merapen sudah padam, tapi tetap tempat wisata yang menarik untuk keluarga, pelajar, untuk studi banding dan sebagainya, sangat menarik. Inilah keadaannya, karena kami tidak diizinkan masuk mengikuti aturan yang ada. Nanti akan kami ngerogoh sukmo nanti malam atau apa, mencari tahu dari Mbah Yai Merapen, Kim Merapi, penjaganya Mbah Merapi ya Mas ya, yang putra Mbah Merapi, yang putri Mbah Nyai Merapi ya. Yaitu nanti biar dirogoh sukmo sama Eyang Didi, apa penyebab dari padamnya api abadi Merapen, apakah nanti untuk selamanya atau itu hanya untuk sementara. Nanti kita minta tahu dari penjaga Ki Merapi dan Nyai Merapi. Insya Allah nanti akan kami rogoh sukmo melalui YouTube Misteri Eyang Didi Pijat Karangawen. Inilah keadaannya, karena masih ditutup sementara lokasi api abadi Merapen. Nanti kalau sudah dibuka tetap menarik untuk wisata keluarga, pelajar, untuk studi banding dan sebagainya. Inilah keadaannya. Insya Allah informasi bulan Maret Mas, perkiraan bulan Maret ya, mulai buka ya. Belum tahu, itu nanti kebijakan pemerintah Kabupaten Grobogan Mas ya. Ya, terima kasih Mas atas keterangannya. Semoga aja nanti lokasi abadi Merapen walaupun sudah padam api abadinya tetap menarik untuk dikunjungi, wisata keluarga, pelajar. Insya Allah nanti kalau sudah selesai protokoler COVID-19 akan dibuka untuk umum. Terima kasih Mas atas waktunya. Inilah keadaannya, bangunannya sangat nyaman untuk wisata keluarga.
berada di lokasi api abadi Merapen untuk meliput menyatakan bahwa api abadi Merapen sudah padam. Insya Allah akan yang di Robo Sukmo kita pinjam Sukmo Kim Merapen, penjaga api abadi Merapen sini, untuk mintai keterangan apa penyebab padamnya api abadi Merapen. Insya Allah yang akan melakukan ritual Robo Sukmo di channel YouTube Misteri yang di Pijat Karangawen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biridillah Allah subhanahu wa ta'ala bil hajatil qabul. Malam ini channel YouTube Misteri yang di Pijat Karangawen akan melakukan Robo Sukmo, pinjam Sukmo Simbah Kim Merapen, Simbah Kim Api yang menjaga api abadi Merapen Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia. Insya Allah Allah meridhoi mendatangkan Sukmo atau Simbah Ki Ageng Merapi untuk menjelaskan bagaimana misteri padamnya api abadi Merapen. Biridillah Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, salam ya Allah, ridho rahmatika ya Allah, kuasailah ya Allah, jiwa raga saya ya Allah. Salam ya Allah. Sukmo Simbah Ki Ageng Merapi, penjaga api abadi Merapen Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia. Masukkanlah ya Allah ke jiwa raga saya ya Allah, untuk memberikan penjelasan ya Allah misteri padamnya api abadi Merapen. Ya Allah, kuasalah ya Allah jiwa raga saya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. mendatangkan Sukmo saya ke sini. Saya Ki
Gunung Merapi yang menjaga api Merapen di Manggaremas. Ada keperluan apa? Jadi kantor ya? Kalau tanya Mas, tanya. Tanya apa? Matinya api Merapen itu apa? Tanya apa kalian? Mau tanya penyebab matinya api Merapen. Penyebab matinya api Merapen, penyebabnya itu karena ulah manusia yang berdosa, yang merusak alam semesta. Itu adalah penyebab padamnya api Merapen itu karena ulah manusia yang berbuat dosa dan yang merusak alam lingkungan semesta. Itulah penyebab utamanya. Api Merapen itu bersumber dari Gunung Merapi, kawah Gunung Merapi. Dulu waktu kewalian datang, para wali datang menancapkan batu di sana untuk tumbal tanah Jawa. Akhirnya banyak sekali penghuni Gunung Merapi yang melarikan diri ke segala penjuru di tanah Jawa, termasuk saya dan istri saya. Saya lari melalui dalam perut bumi yang menyusuri sampailah di tanah Bintoro Demak di Merapen itu. Akhirnya jadilah api yang menyala dari perut bumi yang bersumber dari Gunung Merapi. Dari situlah sejarahnya. Sekarang sudah tidak ada apinya lagi karena dirusak umat manusia. Banyak sekali yang datang ke Merapen itu berbuat dosa, minta kekayaan. Banyak yang bersenang-senang dengan lain jenis bukan suami istrinya, minta kaya tidak bekerja. Ulah manusia seperti itulah yang membuat saya dan istri saya menangis melihat ulah manusia
manusia yang berbuat dosa. Itulah dari zaman kewalian dulu. Sunan Kalijaga yang membawa batu buat ke situ untuk membuat pusaka. Setelah itu batu ditinggal di situ malah digunakan untuk berbuat dosa sama umat manusia. Nah, itulah Merapen itu untuk kemaksiatan umat manusia. Dari zaman kewalian Bintoran Sunda sampai sekarang untuk berbuat dosa minta kekayaan bagi umat manusia yang tidak mau bekerja. Itu banyak setan-setan yang di sana tidak digantung hak sama umat manusia, tidak digantungan untuk mencari harta. Itulah salah satu kemaksiatan yang ada di Merapen sepanjang perjalanan kewalian Bintoran sampai akhir-akhir ini. Masalah padanya api abadi yang dikatakan abadi manusia itu tidak benar. Tidak ada di dunia ini yang abadi. Tidak ada yang abadi. Kekuasaan, kekayaan, kecantikan, ketampanan semua akan sirna dimakan waktu. Kalau umat manusia mengatakan api abadi, itulah karena kesombongan umat manusia sendiri. Itulah contoh kehidupan di dunia ini. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang abadi untuk selamanya. Saya ada yang beragama Hindu, saya tahu Sang Yang Widilah yang berkuasa. Itu manusia-manusia yang sombong, yang tamak, mengatakan api abadi Merapen. Itu keliru. Inilah contoh kehidupan di dunia ini. Tidak ada yang ada, tidak sempurna. Kalian mau tahu? Itulah hakikat kehidupan di dunia. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang sempurna. Itu hasil Sang Yang Widi dulu. Itu saya menerimanya. Kenapa umat manusia yang sombong, yang sama, yang adik-adikku itu justru mengatakan api Merapen dikatakan abadi, itu tidak benar. Itu suatu kesombongan. Itu tahu karena apa? Itulah keseragam umat manusia di dunia. Oh begitu ya. Manusia seragam. Banyak yang datang ke Merapen mencari kezaliman,
bukan kejayaan, bukan kebaikan, tapi kezaliman. Meminta sesuatu kepada setan, disuruh mencari kekayaan. Itu penyebab kematian Abi Merapen. Itu ulah manusianya, nah itu banyak aliran api dari perut Gunung Merapi itu terputus di tengah jalan. Itu 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu ada manusia yang berulah di lereng Gunung Selatan Merapen. Itu ada yang membuat sumur. Pas titik sumur itu adalah aliran api dari Gunung Merapi. Nah, karena terputus di situ, akhirnya api itu tidak sampai ke Merapen lagi. Apa bisa dihidupkan lagi enggak? Itu sudah tidak memungkinkan karena sudah kebocoran. Yang membuat sumur itu tempatnya di mana ya Pak? Tempatnya di mana? Di lereng Gunung Selatan, arah selatan ke barat, desa mana ya Pak? Di sampingnya itu Gunung Kapur. Di sekitar Tanggung ada Gunung Kapur. Desa Mlisi, desa Mlisi. Di lereng bukit situ terjadi kebocoran. Terputusnya aliran api dari perut Gunung Merapi ke arah Merapen yang dulu jadi jalan. Saya dan teman-teman melarikan diri dari Gunung Merapi. Sudah terputus di situ. Semburan dari perut Gunung Merapi sudah tidak sampai ke Merapen lagi. Itu penyebabnya. Penyebab kedua adalah di sekitar Merapen sendiri. Itu juga hampir waktu bersamaan terjadi pengeboran sumur yang mengakibatkan keluarlah uap dari perut bumi yang asalnya dari Gunung Merapi. Itu sudah terputus. Air sudah keluar di lubang sumur itu semua yang mengakibatkan padam api abadi dan air yang ada di sendang itu sudah tidak bisa tergerak lagi seperti dulu karena terjadi kebocoran, terputus aliran dari perut Gunung Merapi. Itulah penyebabnya.
Ya, karena ulah Mbak Rapi ini sudah tua, sudah sakit-sakit kan. Itulah penyebab pakannya api ada di Merapi. Berarti ulah manusia sendiri. Ulah manusianya sendiri membuat api abadi Merapi pada sumur digali menghantam menghantam aliran gas yang dari Gunung Merapi terputus di tengah jalan. Itu penyebabnya padanya. Kalau kamu tidak percaya, besok kamu ke desa Pliti, tanggung tarik ke sumber yang di lubang itu yang memutuskan api dari perut Gunung Merapi sampai ke Merapi. Aliran gas sudah diputus di belakang utaranya Merapen. Ada yang membuat sumber gas air yang berlimpah-limpah keluar di situ. Akhirnya Merapen pada aliran gas yang menuju ke sumbu titik api Merapen sudah pada air yang dulu digunakan Sunan Kalijogo itu sudah tidak bergerak karena terputus aliran dari sumur yang dibuat ulah manusia itu. Udah begitu saja. Kalau disambung lagi bisa enggak? Itu sudah rusak alamnya. Bisa enggak? Sudah rusak alamnya. Udah. Ya, terima kasih, itu Mbak. saja. Ya, terima kasih, Mbak. Mbak Merapi. Keterangannya terima kasih, Mbak. Mbak Merapi sudah tua. Ya. Sudah tua. Terima kasih, Mbak. Sudah tua. Ya. Tidak mampu untuk melihat ulah manusia lagi yang berbuat dosa sekian lamanya Merapen itu untuk berbuat dosa umat manusia. Mbah Merapi Terima kasih, Mbak. Mbah Merapi sudah gak sanggup melihat ulah manusia yang berdosa. Mbah Merapi mau kembali ke Gunung Merapi saja. Terima kasih, Mbak. Mau kembali ke Gunung Merapi. Mau kembali ke Gunung Merapi ya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum ya Allah. Ya Allah, dosa saya. Amin. Dosa melakukan kekhilapan ya Allah. Amin. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kebenaran hanya datangnya dari Engkau ya Allah. Semoga apa yang disampaikan yang saya proses semuanya benar-benar semoga Merapi dan memberikan penjelasan sesuai fakta yang ada di masyarakat. Ya Allah, ampunilah ya Allah. Ya Allah, amin amin Allahumma amin. Inilah
Tapi ini sumur bor yang kemarin nak dalu kan yang keluar api. Lah ini kan anu Pak, dikabarkan itu yang penyebab api abadi Merapen padam Pak ini. oh, Masih keluar apinya ya? kena anu nggih masih. Masih keluar apinya sedikit ya, ini apinya. Nah ini, inilah sumur bor yang ada di Desa Mrisi Pak ya? Iya di desa Desa Mrisi, Kecamatan Tanggungharjo, yang kemarin heboh di media sosial. Ngebor kedalaman berapa Pak? 33. Baru kedalaman 33. Iya, Oh, 33. 33 meter keluar api. Iya, ini masih hidup ya. Oh, masih hidup apinya ini. Sudah anu sekitar lebih 1 bulan lebih ya. Iya, muncul. 1 bulan lebih ya. Ya mungkin sekitar 2 bulanan lah. Nah, ini tadi kan dari api abadi Merapen, memang sana benar-benar memang padam Pak. Oh, Api abadinya padam. malah. Penyebabnya kalau diteliti itu pengeboran yang ada di Desa Mrisi sini dan yang di dekatnya Merapen sana juga ada, tapi saya belum ke sana, nanti akan ke sana lagi. Nah, ini untuk pencari fakta bahwa api abadi Merapen itu padam, penyebabnya apa gitu loh Mas. Ya, Dan nanti kalau malam ya terang Pak. ya kalau malam terang ya. Kalau masih siang ini kan karena apinya kan anu sudah kecil. Sudah kecil ya apinya. Iya. Coba Pak sumut lagi Pak. Nah ini kelihatan sekali ini apinya. Simpan ya. Nah ini apinya ini masih. Ini gas yang ada kaitannya dengan api abadi Merapen Pak ini Pak. Menurut Iya. penelitian, Menurut arus ya seharusnya enggak sampai sini, padahal jauh dari sini sampai berapa? tapi ini kan anu satu garis Pak. Oh, 1 garis. Jadi satu garis dengan api Merapen, karena ini sumbernya itu menurut cerita yang beredar itu dari Gunung Merapi Pak. Mama Gunung Merapi. Itulah nanti coba nanti kita teliti. Ini kan pengeboran anu mencari sumber air kan berdekatan sama rumah itu anu asin. Oh asin situ, Ya. terus pindah sini. Anu, enggak pindah, memang lain orang. Oh lain orang. Oh Lain gitu. Ternyata malah keluar gasnya. Gas. Padahal Oh, kedalaman itu. baru 33. Kedalaman baru 33. Ya inilah nanti coba ini mau saya masukkan ke apa itu, sinkronkan dengan apa itu anu Pak Ngrogo Sukmo, nanti ini masuk YouTube saya, Misteri yang Didi Pijit Karangawen. Dan nanti saya sinkronkan apakah benar menurut Mbah Merapi yang menunggu api abadi Merapen itu namanya Mbah Merapi dan Nyi Merapi. Nanti akan yang Didi panggil masuk ke tubuh yang Didi untuk dimintai keterangan penyebabnya apa. Terus menurut penelitian dari pemerintah Badan Meteorologi itu penyebabnya ada pengoboran 2 titik termasuk di Mrisi sini. Nah, gitu loh. Jadi disinkronkan penyebabnya apa menurut Mbah Merapi apa ya, itu nanti kita sinkronkan gitu Mas. Maturun Pak ya Mas. Yang Didi Pijit Karangawen berada di lokasi pengoboran sumur yang keluar apinya beberapa bulan yang lalu, sekitar 2 bulan Pak ya? Sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Ini diberitakan di media itu penyebab padamnya api abadi Merapen. Benar dan tidaknya nanti akan yang Didi Ngrogo Sukmo memanggil Sukmo Mbah Merapi, penjaga Merapi, untuk disinkronkan penelitian dari Badan Meteorologi dan Geofisika dan sebagainya. Banyak peneliti yang sudah meneliti penyebab kematian api abadi Merapen. Nanti bagaimana jawaban dari Mbah Merapi yang menunggu api abadi Merapen. Inilah sumurnya itu. Tadi sudah kami liput, kalau disurut masih keluar apinya.
menurut keterangan Bapak, Pak Enter Pak ya? Pak Bahrun. Pak Bahrun, ya warga sini itu tadi menyulut pakai korek api masih keluar apinya. Kalau malam kelihatan jelas sekali karena ini masalahnya sore siang, jadi kurang jelas kena angin. Pulang terima kasih Pak ya Mas. Iya. Inilah pengoboran sumur yang menyebabkan api abadi Merapen padam, dan air yang seperti mendidih di api abadi Merapen juga sudah tidak bergerak lagi karena ada pengeboran sumur warga di dekat lokasi Merapen sini. Ini satu lokasi, itu gedung Merapen. Ini karena dikasih garis polisi tidak boleh mendekat, tidak boleh menyelutkan api. Nah inilah penyebab kedua setelah pengeboran sumur di Desa Mrisi, Kecamatan Tanggungarjo, Kabupaten Grobogan. Ini adalah di Manggarmas, satu lokasi dengan api abadi Merapen, hanya berjarak sekitar 50 meter dari api abadi Merapen. Ini suara airnya. Coba yang Didi mendekat, mengambil dari dekat. Ini ada tangganya. Inilah air yang berbau belerang seperti di api abadi Merapen. Pengeboran sumur milik warga dekat dengan itu lokasi api abadi Merapen. Terputus aliran air dan apinya. Pengeboran di Desa Mrisi, Tanggungarjo, Kabupaten Grobogan, dan di lokasi api abadi Merapen sini. Inilah air hasil pengeboran warga 1 bulan 15 hari, 1 bulan setengah. Inilah suasana airnya. Ini realita menurut penelitian dari pemerintah, Badan Geofisika juga hasilnya sama. Ini satu lokasi dengan api abadi Merapen. Itu lokasi. Ini persawahan sebelah barat api abadi Merapen. Nah, arah sana pegunungan sana itu adalah Desa Mrisi, Kecamatan Tanggungarjo, Kabupaten Grobogan. Satu garis, kalau ditarik garis lurus, inilah satu garis dengan sumur sini dengan api abadi Merapen yang ada di Manggarmas ini. Inilah fakta realitanya. Sangat keras sekali air yang keluar, sampai ini dindingnya aja bergerak, dindingnya aja ini tergerak. Inilah fakta realita yang dihimpun yang Didi Karangawen. Mau lihat mah? Ya silahkan lihat biar tahu kebenarannya. Ini adalah istri yang Didi membuktikan air yang seperti mendidih keluar dari dalam perut bumi. Menurut keterangan warga, ini baru kedalaman sekitar 30 meter sudah keluar. Ini sampai terguncang di tanah sekitarnya, terguncang, terasa hangat. Ini belakang Alfamart persis, Desa Manggarmas. Itu adalah lokasi api abadi Merapen, hanya berjarak sekitar 50 meter dari sumur pengoboran warga di sini. Ini nanti akan yang Didi sinkronkan dengan hasil Ngrogo Sukmo. Jadi ini nanti akan yang Didi sinkronkan dengan hasil Ngrogo Sukmo.
meminjam sukmo simbah Merapi yang menjaga api abadi Merapen dan Nyai Merapi untuk meminta keterangan penyebab padamnya api abadi Merapen. Silakan tunggu YouTube yang akan mengupas penyebab kematian padamnya api abadi Merapen di channel YouTube Misteri Eyang Didi Pijat Karangawen. Terima kasih kepada para subscriber channel YouTube Misteri Eyang Didi Pijat Karangawen. Semoga amal sedekah jariah subscribe saudara semua diridhoi Allah, diterima amal sedekah jariah subscribe saudara, dan Allah membalas dengan keselamatan, kesehatan jiwa raga sekeluarga saudara semua selama hidup di dunia, dan Allah memberikan karunia rezeki yang halal dan barokah dan berlimpah kepada semua subscriber channel YouTube Misteri Eyang Didi Pijat Karangawen yang berlimpah selama hidup di dunia. Semoga Allah meridhoi dan mengabulkan doa kita semua. Amin, amin, Allahumma amin.